Kemarin kan sempat viral itu ada beberapa teman-teman yang acara hajatannya itu dibubarkan dan acara orjen tunggalan, bukan orjen tunggal sih, itu sudah kalau menurut saya combo apa ya, udah bareng-bareng lah intinya. Main nggak sendirian, kalau orjen tunggal kan sendirian, itu bareng-bareng dan itu dibubarkan. Nah, apakah si petugas ini kalau menurut Om Uwan itu salah atau mungkin memang bagaimana sikapnya itu kalau ada hajatan kemudian dibubarkan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Janto, tentunya di channel Rizky Pro yang mudah-mudahan bisa selalu memberikan informasi terbaru untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, diberikan murah rezeki, diberikan gampang urusan. Di sini saya bareng-bareng karo Kaki Uwan, boleh atau lebih dikenalnya itu adalah Om Uwan. Ini cukup terkenal di kalangan saya pribadi. Jadi buat yang lain nggak kenal, ini kalau di kalangan pribadi ini terkenal sekali. Jadi namanya adalah Om Uwan. Beliau ini adalah seorang Master of Ceremonial. Apa gue mau ngomong? MC lah. MC gue banget. Sekarang adalah bulan 10 tahun 2020, di mana COVID di Indonesia itu dimulai pada bulan Februari akhir, itu sudah mulai rame. Sebenarnya sudah dari mulai Desember. Tapi ramenya itu mulai ada pemberlakuan PSBB dan lain sebagainya itu adalah 20 Februari sekitarnya itu. Nah, setelah selang kesini yaitu sekitar 8 bulan, pertanyaan yang pertama adalah apakah sekarang sudah ada yang mulai hajatan dan sudah ada yang mulai main orjenan di tempat Anda lah? Oh ya, di tempat. Ini jadi sepengetahuan saya, ini di tempat saya ya, mungkin di beda tempat kan beda aturan, ya, beda pelaksanaan. Jelas. Ini sudah mulai ada. Ya contohnya kayak kita kemarin main di Riko. hajatan. Kita bareng lah. Saya kan taat pemerintah. Jadi hajatan sudah mulai dengan ini namanya komunikasi dengan pihak desa. Ya. Karena yang mengizinkan untuk hajatan adalah pihak desa. Ya. Dilihat situasi dari situasional lah. Ya. Ini daerah sini aman COVID, zona merah, zona kuning, zona hijau. Ya. Nah, nanti dari pihak desa adalah koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan. Ya. Jadi kalau izin resmi kan memang secara kacamata kita belum pernah lihat sih. Ya, izin resmi sebenarnya belum ada lah ya. Nah, jadi intinya ada kebijaksanaan melihat situasi masyarakat yang ingin kembali normal, makanya itu diadakan new normal ini supaya bisa berjalan kehidupan itu. Hajatan boleh, tetapi dengan izin dari pihak desa atas rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 kecamatan. Yang intinya hajatan bisa menerapkan protokol kesehatan. Itu. Jadi untuk masalah orjen itu juga situasional dan kebijaksanaan. Ya, berarti, karena ya. kadang-kadang ini rancu ya, bahasa rancunya dari pihak keamanan juga rancu. Jadi contohnya gini, untuk orjen yang dalam ruangan hajatan itu sebenarnya satu paket dengan hajatan tersendiri, tidak misah. Jadi umpamanya ada izin hajatan, saya bilang kayaknya bisa untuk ajuan, karena ini kan yaitu hajatan itu paketannya tradot, prasmanan, terima tamu, tukang masak, dekorasi kalau ada pengantenan, ya, ada juru foto, ada tukang diesel, kemudian hiburan. Biasanya anak oratif ya, sing lagi modern kan orjen. Nah, satu paket itu ya sudah mulai boleh. Ya kembali lagi kebijaksanaan di daerah masing-masing situasional. Itu kalau zona hijau boleh. Zona hijau insya Allah boleh. Di garis bawahi berarti itu bukan izin resmi lah ya. Bukan. Itu adalah namanya kebijakan. Gitu ya? Jadi suatu waktu apabila daerah tersebut kok menjadi zonanya kuning atau merah, itu bisa menjadi ditutup kembali gitu ya. Iya, jadi umpamanya pas ada hajatan ya nyuwun sewu. Kita juga harus memaklumi, orang sini juga harus memaklumi. Maksudnya? Ya umpamanya ada larangan, ya mungkin hajatan orang bubar saklek bubar kan enggak. Ya mungkin diarahkan ini karena tahu-tahu pandemi. Hajatan ini mungkin kalau masih ada waktu, bukan pada saat hajatan ya. Ini mana seminggu kemudian zonanya berubah. Pemberitahuan Pak, hajatan mau ditunda lagi karena pandemi. Umpamanya ini ada wabah, ada terinfeksi dan sebagainya, kan seperti itu. Oke. Simpulan pertama, pada intinya di tempatnya Om Uwan ini, mungkin di tempatnya teman-teman juga sama. Bahwasannya sudah
diperbolehkan Hajatan. hajatan dan menyelenggarakan hiburan itu yang sifatnya juga tidak sebebas dulu ketika belum ada virus gitu ya. Jadi semuanya serba dibatasi. Contoh misalkan harus menggunakan masker, harus menggunakan hand sanitizer, protokol kesehatan dan sebagainya. Terus kemudian jam juga sudah dibatasi, Om. Ya, jam. Jam itu kemarin kita main jam. Jadi intinya jam kayak gini. Kalau kita kemarin koordinasi dengan pihak desa kan untuk menghilangkan mindset di masyarakat. Ya. Kalau yang namanya hiburan ordenan di hajatan kan tempatnya biang keributan, Betul. gendut dan sebagainya. Ya. Karena memang kadang-kadang di atas jam normal jam 11 kemudian datanglah bukan tamu, pendatang lingkungan pemuda yang mungkin ingin bersenang-senang lah ya. Jadi kalau yang kemarin ini adalah pure organ yang kita bawakan adalah organ paketan hajatan, Pengganti CD. pengganti tip Iya. untuk menemani Iya. tamu undangan minum kopi. Ya, jadi kalau kita lagunya salah yang gandet lah, Ya, wajar lah ya. Jadi intinya kita adalah penghibur, bukan untuk menghibur orang luar. Jamnya ya dibatasi. Iya, sampai jam berapa Wi ya? Sampai jam umpamanya dilihat tamunya jam 9 sudah tidak ada, ya kita selesai jam 9. Oke. Jam 10 masih ramai dengan kondisi aman, masih jaga protokol kesehatan, ya jam 10 lah maksimal. Oke. Jadi Orang normal jam 11 jam 12 sudah mangsan. siap. Jadi intinya kita itu memang sebenarnya itu kalau cuma sayangnya kemarin itu posisinya hujan, jadi Ya. mau diabadikan pakai Ya. kamera itu nggak sempat. Sebenarnya bagus sekali untuk simulasi. Pada intinya kami itu kemarin tidak mendapatkan izin. Yang kami dapatkan adalah kebijaksanaan dari pemerintah desa dan kemudian kebijaksanaan dari gugus COVID tingkat kecamatan, bahwasanya memang kondisi atau situasi di daerah kami itu saat ini memang zonanya zona hijau dan orangnya tertib-tertib. Walaupun hari ini kita nggak pakai masker karena kita Wah, waduh saya bawa masker. Coba kan lagi syuting nggak dipakai dong. Oke. Sebenarnya kita harus pakai masker. Pakai masker. Tapi nggak apa-apa. Jadi intinya di tempat kami sudah ada hajatan, sudah ada hiburan, tapi kembali lagi untuk surat perizinan perlu dipertegas ya Om. Iya. Surat perizinan itu kami kemarin tidak mendapatkan. Kami hanya mendapatkan kebijakan Rekomendasi dari desa. ya, rekomendasi karena melihat situasi kondisi aman. Dan apabila suatu saat di daerah teman-teman atau di daerah manapun itu zonanya berubah menjadi zona merah atau kuning, bahkan menjadi hitam ya. Itu kita juga harus maklum kepada mereka yang sedang mengurusi atau mereka yang sedang berjuang melawan COVID itu, kita juga harus taat peraturan itu. Karena sifatnya kebijakan itu memang beda dengan surat peraturan. Kebijakan itu suatu waktu bisa berubah. Jadi itu hanya situasional saja seperti itu. Jadi kita tidak perlu mencari harus izin ini, izin ini. Saya contohkan seperti ini Om. Contoh misalkan di tempat Anda mau ada orang hajatan, dia mendapatkan surat izin dari Polsek sekalipun atau mungkin dari Polri sekalipun, ya, betul. diperbolehkan hajatan. Tetapi di dalam acara hajatan tersebut ada 1 atau 2 orang yang positif. Apakah surat izin itu akan berlaku? Tidak. Apakah surat izin itu akan bisa menyembuhkan orang yang terdampak positif itu? Oke? Jadi pada intinya kesimpulannya adalah kita harus saling memahami bahwasanya para petugas yang sedang bertugas untuk menertibkan masyarakat, kita juga harus mengikuti peraturan itu. Tetapi di sisi lain, karena kita juga mempunyai pekerjaan yang harus melawan beberapa aturan itu, kita harus koordinasi dengan mereka. Intinya itu, kita harus saling memahami, saling menghargai peraturan. Kita harus bisa menjaga kebijakan masing-masing setiap daerah. Seperti itu. Satu pertanyaan. Kemarin kan sempat viral itu, ada beberapa teman-teman yang acara hajatannya itu dibubarkan dan acara orjen tunggalan, bukan orjen tunggal sih, itu sudah kalau menurut saya combo udah bareng-bareng lah ya, intinya main nggak sendirian. Kalau orjen tunggal kan sendirian, itu bareng-bareng dan itu dibubarkan. Nah, apakah si petugas ini kalau menurut Om Uwan itu salah atau mungkin memang bagaimana sikapnya itu kalau ada hajatan kemudian dibubarkan? Terus kadang kayak kemarin itu ada hajatan yang dibubarkan cuma hiburan orjen tunggalnya saja, padahal itu berada di dalam taruh atau di dalam ruangan, tidak untuk masa banyak. Tolong ditanggapi. Kembali lagi situasional. Aduh, ya. Ya. Jadi intinya kita lihat dibubarkan permasalahannya apa. Ya, petugas juga mungkin kan tidak senang-senang kalau memang betul
bertugas Betul. dari atas ya, namanya petugas, mereka juga jihad. Betul. Jihadnya melindungi kita daripada bahaya yang namanya COVID. Yang ordinan juga jihad karena mencari nafkah untuk keluarga, sama-sama jihad, cuma beda caranya. Betul. Kalau dilarang saya bilang kita juga harus bertanya. Ya. Seniman jangan begitu bubar. Terus di-share. Di-share terus aku dibubarkan, jangan. Kita juga dikasih otak pertanyaan apa dibubarkan kena apa? Oke. Pasti. Kenapa kok ordenannya dibubarkan? Hajatannya Hajatannya enggak. Satu itu. Kalau beliau oh di sini itu baru ada terdampak dan sebagainya. Kita harus maklum. Maklum, terima kasih kita diberitahu. Oke. Tapi kalau hanya bubar, apalagi ordenannya yang dibubarkan. Loh kenapa ordenannya? Wong orden itu kan hanya paket hiburan di dalam taruh. Kalau mau dibubarkan berarti hajatannya. Iya. Karena hajatannya yang mengundang orang. Iya, iya. Kan bukan kita yang mengundang tamu kan pada kondangan. Iya. Kita hanya menghibur. Biasanya di pojokan. Di pojokan malah kadang-kadang orang ditonton. Iya, iya, iya. Kalau titi mangsane tempe bela bu titi bubur tendang cuma. Saya bilang itu komunikasi lah. Iya, oke. Kalau kita bisa komunikasi, ditanyakan baik-baik. Masa ya mereka kan orang berpendidikan lebih tinggi dari kita. Iya, sekolah dhuwur, apalagi dididik bagus. Bubar kan orang mungkin bubar. Tanya, "Nyuwun siapa ada apa sih ini dibubar kenapa?" "Oh, kamu nggak punya surat izin umpamanya bahasane." Ya. Iya. Ya kita sampaikan kayak kemarin kita sama Bapak ini kami sudah koordinasi dengan pihak desa katanya boleh. Yang penting kami menggunakan protokol kesehatan ini sudah dari gugus tugas kan sudah boleh karena ini zona. Nah, itu berarti kalau mereka mau tahu berarti kan bagus, Ya. kerjanya bagus. Tapi kalau hanya membubarkan tok, ya kita ya tetap harus kita tanyakan. Betul. Jangan mau saja. Karena Pak, seniman itu ini pekerjaan kita. Kalau ternyata dihalang-halangi orang makan, karena orang lapar itu biasanya lebih nyuwun sewu, Menyakitkan. menyakitkan, Iya, lebih galak, Iya. lebih sangar, kan itu ya. Nah, jadi intinya komunikasi. Jadi ada yang membubarkan tanya dulu. Iya. Kita juga nyuwun sewu ini sekarang buat orang-orang entertain. Iya. Kemarin saya lihat di Facebook dan sebagainya kan ramenya itu dari kita. Apa ramai apa itu? Yaitu nyung hajatan dibarkan, nyung hajatan orang oli nyung hajatan dibar. Itu akhirnya masyarakat malah tidak mau nanggap kita karena takut dibubarkan. Karena informasi dari mana? Ya dari kita. Kalau kita tidak ngomong, tidak share. Oh ya, maksudnya contoh misalkan kayak kemarin teman kita itu dibubarkan, terus kemudian itu di-share ya sama pemainnya itu ya. Nah, akhirnya yang baca itu kan tidak semua seniman tok juga, orang umum akhirnya langkau nyungan banget. Akhirnya efeknya kita yang negatif. Apabila suatu saat teman-teman entertain itu dibubarkan, kita nggak usah di-share lah. Adapun kita memang meng-share ya, kita lebih baik share yang bagus. Karena kalau kita meng-share-nya itu kayak kemarin ya. Iya, akhirnya masyarakat taunya tidak boleh terus, orang sudah nanggap dewek. Kita nggak usah share kalau yang dibubarkan. Intinya kalau dibubarkan kita tanya. Kenapa itu ya. Intinya itu. Terus tambahan lagi. Ya itu Pak Riji. Pesan. Oh. Bokana, sinawanan yang gelem. Oh iya, ya siapa tahu ada yang mendengarkan. Satu pesan dari saya untuk panjenengan semuanya, rekan-rekan seniman dari tukang tradak, tukang dekor, organ, kendang, penyanyi, MC, tukang diesel, cikicik, dekorasi, foto, shooting. Foto udah mulai eksis. Ya kabeh lah ya, sudah mulai eksis. Intinya marilah kita mulai berkomunikasi. Oke. Karena inti apapun permasalahannya adalah dari komunikasi. Kalau komunikasi kita baik, insya Allah kita bisa jalan. Ya. Satu pesan saya, kita adalah seniman. Seniman adalah pekerjaan. Ya, betul. Ya, seniman adalah pekerjaan. Makanya kita harus bekerja. Kalau kita dilarang, tanyakan kenapa kita tidak boleh bekerja. Yang lain boleh. Tukang deres, tukang batu, tukang supir, polisi, bekerja. Nah, seniman supaya bekerja, mencari uang karena untuk keluarga. Jadi intinya marilah seniman kita bekerja dengan cara yang baik, mentaati juga aturan di masa pandemi seperti ini. Jadi kita jangan memaksakan aku butuh izin hajatan, tidak. Ya. Tapi solusi. Kita minta solusi, Pak. Saya seniman, Pak. Saya pekerja seni. Solusinya supaya saya bisa makan gimana, Pak? Saya tidak minta bantuan, Pak. Tapi saya bisa makan dengan cara berseni. Gimana seni itu bisa labuh di hajatan di masa pandemi seperti ini. Nah, itu saja. Semoga seniman seluruh Indonesia melihat ini. Mari bersatu dukung seniman untuk bekerja. Siap. Oke, terima kasih buat Om Uwan dan
pitutur-pituture sudah bagus sekali. Jadi pada intinya kalau saya ambil kesimpulan itu seperti ini. Kita, kalau saya pribadi itu tidak bisa menyalahi aturan, dan kemudian kita juga tidak bisa berdiam diri. Kita juga harus bisa menyampaikan apa unek-unek kita kepada mereka atau apa yang menjadi beban kita kepada pemerintah. Mungkin di sisi lain pemerintah juga belum mengetahui, bukan mereka tidak mau tahu, tapi belum mengetahui bahwasannya ada sekelompok seniman atau ada sekelompok musisi yang sangat terdampak dengan hal ini atau mungkin dengan virus ini. Walaupun virus ini itu datang dengan sendirinya tanpa ada yang mengundang, tapi di sisi lain karena ada permasalahan ini, kalau kita saling berkomunikasi dengan pihak yang terkait dengan yang membuat aturan, kemudian ternyata aturan ini berbenturan dengan kita harus sampaikan bahwasannya ada efek yang sangat besar yang kita dapat dari aturan ini. Jadi ini juga harus tahu bahwasannya berarti aturan ini harus difleksibelkan lagi. Mungkin seperti itu. Kita sebagai musisi tetap harus menaati peraturan, tetapi di sisi lain juga kita harus menyampaikan keluh kesah kita kepada pemerintah. Jadi tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, walaupun di tempat kita sudah boleh main, kita juga harus bisa menaati peraturan yang ada. Adapun kebijakan tersebut itu sewaktu-waktu bisa berubah dan sewaktu-waktu bisa berbalik arah. Seperti itu, tetap kita jaga kesehatan. Saya Aris Yulianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini MC yang kemarin katanya mau terkenal, sekarang terpending karena ada COVID-19. Goodbye.